Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Ar-Ridha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dapat duduk kembali berkumpul di tempat yang mulia dalam suasana-suasana yang mulia. Meskipun dalam suasana-suasana hujan gerimis, namun kita tidak menghalangi kita untuk duduk dalam suasana majelis ilmu. Dan sebagaimana yang sering ulun jelaskan, majelis ilmu ini adalah jalan mudah menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu atau melapangkan jalannya untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan atau lapangkan jalannya menuju surga. Dan malaikat senantiasa menaungi daripada penuntut ilmu. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang pertama bermakna malaikat ridho kepada penuntut-penuntut ilmu, bahwa ridhonya para malaikat bukan ridho begitu saja, akan tetapi ia senantiasa mendoakan penuntut ilmu, yakni apa yang disebutkan ketika seorang itu duduk dalam suasana menunggu sholat untuk waktu sholat berikutnya, malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah ia, dan terimalah daripada taubatnya. Jadi ini malaikat mendoakan orang yang senantiasa menunggu waktu sholat untuk sholat berikutnya. Dan kita adalah orang yang menunggu waktu sholat di antara sholat berikutnya. Dan kita juga dalam suasana-suasana terbaik, yakni menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, apa yang dijelaskan para ulama, bahwasanya malaikat itu ridho, bahwa malaikat itu mengaminkan doa orang yang menuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu ini luar biasa. Kalau dia berdoa, doanya akan diaminkan oleh para malaikat. Maka sering-seringlah berdoa kebaikan dan istiqomah dalam kebaikan, khususnya dalam menuntut ilmu. Karena ketika penuntut ilmu ini berdoa, malaikat akan mengaminkannya. Bapak Ibu saudara sekalian, ulun akan meneruskan apa yang telah ulun jelaskan, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu. Entah pian ingat atau kada ingat, tapi ulun akan meneruskan, yakni syarat diterimanya amal. Yakni yang pertama itu adalah ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, yakni mengikuti contoh yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tidak cukup, melainkan harus mengikuti contoh. Mengikuti contoh yang diajarkan Nabi tidak cukup kalau tidak ikhlas. Jadi dua-duanya harus seiring, dua-duanya harus sejalan, dua-duanya harus mungkin seirama lah, mungkin bahasa sekarang, yakni tidak boleh yang satu mengalahkan yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, ulun akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Usul Bidah, bahwasanya beliau mengatakan para ulama terdahulu mengatakan tidak ada suatu pun amal pun meskipun kecil melainkan dipapar kepadanya 2 pertanyaan. Jadi amal apapun, baik amal itu besar atau amal itu kecil, maka akan dipaparkan 2 pertanyaan. Apa 2 pertanyaan? Yang pertama ada 5. Jadi untuk apa? Kemudian yang kedua wa kaifa, yakni bagaimana. Maksudnya untuk apa kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukannya. Jadi 2 pertanyaan kata Imam Ibnu Qayyim ketika kita melakukan sebuah amalan, baik amalan itu kecil ataupun amalan itu besar, maka yang pertama akan ditanyakan adalah untuk apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana. Maksudnya untuk apa kamu melakukan amal itu. Kemudian bagaimana kamu melakukannya.
Pertanyaan pertama itu adalah untuk niat dari amal tersebut, apakah untuk Allah ataukah bukan untuk Allah. Seperti kata Nabi SAW ketika bercerita tentang Dajjal yang terdahulu telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika sahabat berbincang-bincang tentang Dajjal, kata Nabi SAW, ada yang aku takutkan daripada Dajjal, yakni adalah syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi. Seorang yang sholat, kata Rasulullah SAW, kemudian ketika dia sholat ada orang yang memperhatikan sholatnya, kemudian dia membaguskan daripada sholatnya, namun ternyata dia membaguskan sholatnya bukan karena Allah, akan tetapi karena ada orang yang melihatnya. Dan ini yang berbahaya, sehingga dia baguskan bukan untuk Allah, agar orang itu memujinya bahwa dia adalah seorang yang ahli sholat. Jadi dia adalah seorang yang ahli sholat. Jadi ini yang dijelaskan, bahwa pertanyaan pertama adalah niat daripada amal tersebut, apakah untuk Allah ataukah bukan. Jadi dua. Jadi untuk Allah atau bukan. Jika untuk Allah berarti syarat pertama itu terpenuhi. Jika tidak, maka tidak terpenuhi. Jadi ini penting perkara niat itu. Karena orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, dia itu KTP-nya Islam, akan tetapi di hatinya mengingkari keislaman. Jadi penting benar amalan-amalan hati ini. Orang-orang munafik itu dia duduk di majelis, bukan majelis seorang tuan guru di zaman Rasul itu, tapi justru dia duduk di majelis Nabi SAW. Dia menyaksikan wahyu turun ketika Nabi SAW menceritakan tentang ini dan itu. Dia menyaksikan apa yang dijelaskan oleh Rasul SAW. Dia mendengar nasihat Nabi SAW. Bahkan orang munafik itu dia sholat di belakang Rasul. Jadi bayangkan, Pak, dia sholat di belakang Nabi SAW. Bahkan waktu perang Bani Mustalik, orang-orang munafik itu ikut juga berperang, Pak. Jadi luar biasa. Akan tetapi ternyata dia justru ingkar, hatinya ingkar. Dia ingin bahwasanya dia berperang, dia berjuang, dia sholat agar dilihat orang bahwasanya dia adalah ahli di dalam sholat, ahli di dalam berjihad atau berperang dan lain sebagainya. Namun ternyata inilah di hatinya menyimpan sifat-sifat daripada kemunafikan. Bagaimana yang dijelaskan bahwa yang namanya munafik itu pura-pura percaya dan setia, akan tetapi justru hatinya mengingkari, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan. Ujar orang itu bermuka dua, itu orang munafik. Maka ini yang dijelaskan, Allah menjelaskan orang-orang munafik itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Mereka berbuat ria dengan sholatnya di hadapan manusia agar dilihat orang, dan tidaklah mereka itu menyebut Allah kecuali sedikit. Jadi an-nifaq huwa izharul khairi wa israrus syarri. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau juz 1 halaman 176, kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan akan tetapi menyembunyikan daripada keburukan atau kejahatan. Wan nifaqu anwa'un, dan kemunafikan itu bermacam-macam. Wa huwa allazi yukhalidu sahibahu finnar. Kemunafikan i'tiqad, yang pertama adalah i'tiqadi. Wa huwa allazi yukhalidu sahibahu finnar, yakni
kemunafikan keyakinan, yakni kemunafikan yang menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Wa amali wa huwa min akbari dzunubi, dan kemunafikan amal, dan ini termasuk daripada dosa besar. Jadi memang sifat-sifat munafik itu yang paling berat adalah mengingkari daripada keyakinan. Jadi mengingkari daripada keyakinan. Maka ini akan berbahaya seperti orang yang berada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat Nabi. Jadi bayangkan mereka melihat Rasul. Mereka berjuang bersama Rasul. Mereka sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata dia lakukan itu agar semata-mata yura'unan nas, kata Allah, agar mereka dilihat oleh manusia. Jadi ini masalah niat ini, maka ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, sebelum melakukan sesuatu itu harus dilihat dulu untuk siapa dan bagaimana. Jadi ini penting. Bagaimana juga yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat daripada Imam Bukhari, hadis nomor 657, kata Rasul SAW, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain daripada salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Dan seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak-rangkak. Orang munafik itu di zaman Nabi SAW, kan, tetapi mohon maaf, bukan berarti ada sembahyang isya subuh lalu dicap munafik, kan, tetapi ini menjelaskan orang munafik di zaman Nabi SAW. Tapi kita disuruh berbeda, maksudnya seperti itu, bahwa apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau bahwa orang munafik itu sholat dengan keadaan riya dan sum'ah, yakni ingin dilihat dan ingin didengar oleh orang lain. Dan mereka kala itu cari muka dengan amal mereka, yakni sholat tersebut. Di masa silam belum ada lampu listrik saat ini, sehingga menghadiri dua sholat itu terasa berat bagi orang munafik, karena mereka tidak bisa memamerkan amalan mereka. Jadinya kada sembahyang isya, kada sembahyang subuh, kada dilihat orangnya, mungkin bahasanya seperti itu. Jadi kada dilihat orang. Alasan lain adalah salat isya adalah waktu istirahat, sedangkan salat subuh adalah waktu terlelap tidur. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama daripada Saudi Arabia, dan beliau menjelaskan kenapa salat isya dan salat subuh itu berat bagi orang munafik, karena dia tidak bisa pamer amal. Kemudian yang kedua, waktu isya waktu istirahat, waktu subuh waktu nyaman guring. Jadi seperti itu. Nah ini penting sekali kita senantiasa memperbaiki daripada niat-niat kita, ini penting. Jangan sampai betul saja terkadang kita terkadang kalau kita berpender kisah-kisah munafik itu orang ya, monaku kada itu orang. Akan tetapi para sahabat Nabi SAW sangat takut akan terjangkit daripada sifat-sifat kemunafikan. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ciri-ciri munafik itu, ciri-ciri daripada munafik itu, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis nomor 2459, Imam Muslim hadis nomor 58, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala arba'un man kunna fihi kana munafiqun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 4 tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, berarti ia terkena sifat-sifat daripada kemunafikan. Jadi terkena sifat-sifat daripada kemunafikan.
Apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada hadis ini, yakni yang pertama kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia berkata dia berdusta. Jadi dia berkata dia berdusta. Apabila dia berjanji dia tidak menepati. Jika berdebat dia berpaling daripada kebenaran, dan jika membuat janji ia melanggar daripada janji tersebut atau berkhianat. Yang mungkin populer di yang sering kita kenal, ciri-ciri kemunafikan itu ada 3. Bila berbicara dusta, bila berjanji tidak menepati, bila dipercaya dia khianat. Jadi mungkin seperti itu. Jadi ini yang dijelaskan Rasulullah SAW tentang sifat-sifat daripada kemunafikan. Jadi ini penting kita memperbaharui daripada niat-niat kita. Akan tetapi bahwasanya bukan berarti sekali-kali mungkin orang itu terjerumus kepada dusta munafik keadaan. Jadi harus dipahami betul-betul. Kan tetapi kalau berdusta terus, nah ini bisa terjangkit sifat-sifat kemunafikan. Nah, sudah menjadi kebiasaan berdusta. Kan tetapi sekali lagi munafik itu ada 2 kata Imam Ibnu Katsir tadi. Ada munafik i'tikadi, ada munafik amali. Jadi ada munafik i'tikadi, yakni masalah keyakinan, yang mengaku Islam tapi hatinya memusuhi Islam. Nah ini berbahaya. Akan tetapi yang namanya munafik amal, seperti sering berdusta itu, karena ingat bahwa apa yang ulun jelaskan terdahulu, berdusta itu dosa besar, Pak. Jadi berdusta itu dosa besar. Sehingga munafik amali dia bisa terjerumus kepada perkara-perkara dosa besar. Di dalam Al-Qur'an di awal-awal surah Al-Baqarah itu Allah menceritakan tentang orang beriman itu 5 ayat lah. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin sampai ulaika humul muflihun itu 5 ayat. Ketika berbicara tentang orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian ayat berikutnya itu 2 ayat. Allah bercerita di awal-awal surah Al-Baqarah itu tentang orang kafir. Akan tetapi setelah ayat itu 13 ayat Allah berbicara tentang orang munafik. Jadi Allah berbicara tentang orang munafik. Jadi berbahaya sekali. Munafik ini musuh dalam sekam, mungkin bahasa Inggris. Jadi bahaya sekali sifat-sifat kemunafikan ini. 13 ayat Allah berbicara tentang orang munafik. Ketika berbicara di awal-awal surah Al-Baqarah tentang orang beriman itu 5 ayat saja. Tentang orang kafir itu jelas musuhnya 2 ayat saja, Pak. Jelas kekafirannya. Akan tetapi orang munafik ini, Pak, pura-pura Islam tapi hatinya justru memusuhi Islam. Allah berbicara 13 ayat. Makanya Allah menjelaskan bahwa orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Jadi di bawah daripada keraknya neraka. Jadi berat sekali permasalahan kemunafikan ini. Kan tetapi seseorang itu tidak boleh menuduh tanpa bukti, atau seorang itu tidak boleh menuduh bahwa dia adalah seorang munafik, tidak boleh. Karena di zaman Rasul SAW sendiri, Nabi SAW itu hanya memberitahu tentang orang-orang munafik itu, daftar orang munafik yang ada di Madinah, itu hanya kepada Huzaifah al-Yaman. Makanya Huzaifah al-Yaman itu adalah penyimpan rahasianya Nabi SAW tentang orang munafik. Sehingga sampai-sampai dalam riwayat itu, Umar bin Khattab itu kalau mau mensolatkan jenazah seseorang, Umar bin Khattab melihat adakah Huzaifah atau tidak di situ. Kalau memang Huzaifah ada safar maksudnya, kalau beliau memang ada di kampung beliau, jadi Umar bin Khattab menunggu-nunggu dulu Huzaifah adakah tidak. Kalau Huzaifah ada, berarti ini terbebas daripada munafik. Karena Huzaifah al-Yaman kada mau mensolatakan orang munafik. Kalau Huzaifah kada, yang beliau memang ada mukim di kampung itu, kada safar, maka Umar bin Khattab kada mau juga mensolatkan jenazah orang tersebut.
Karena dikhawatirkan terindikasi bahwa orang ini adalah seorang yang munafik. Karena hanya Hudzaifah al-Yaman saja yang diberikan daftar oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik yang ada di Madinah. Jadi bayangkan, orang munafik itu di zaman Nabi SAW sampai ikut berperang dengan Bani Mustalik, Pak. Yahudi Bani Mustalik itu orang munafik sampai berperang ikut bersama Nabi SAW. Bayangkan berjihad itu, Pak, dibutuhkan sebuah keberanian. Bahkan orang yang mati syahid itu kata Nabi SAW tidak usah dimandikan, Pak. Karena kalau dia meninggal itu, mohon maaf, bidadari surga itu sudah menunggunya. Jadi luar biasa orang yang berjihad di jalan Allah. Ini orang munafik itu sampai berjihad di jalan Allah. Akan tetapi hatinya ternyata mengingkari. Jadi pura-pura aja supaya dilihat orang penjagaunya, mungkin bahasa seperti itu. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang ulun jelaskan pada 2 bulan yang lalu, bahwa orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah diantaranya 3 orang itu adalah rajulun ustusyhida, seorang yang mati syahid. Kemudian Allah menampakkan kenikmatannya, dia mengenal kenikmatan itu. Kemudian Allah mengatakan ma'amil tu biha, dengan apa engkau beramal? Maka dia mengatakan, ya Allah, saya berjuang, saya berperang karena engkau. Tapi ternyata Allah mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjuang, engkau berperang itu adalah untuk mendapatkan gelar sebagai seorang yang pemberani. Faqad qil, dan engkau mendapatkan itu. Gelar itu di dunia. Orang menyangka bahwa engkau adalah seorang yang pemberani. Ternyata rusaknya dia berjihad itu adalah karena niatnya. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Hudzaifah al-Yaman tadi, Umar bin Khattab, beliau tidak mau mensolatkan jenazah seseorang yang meninggal di Madinah pada saat itu kalau Hudzaifah al-Yaman tidak mensolatkan. Bahkan dalam riwayat itu Umar bin Khattab itu sempat datang kepada Hudzaifah menanyakan tentang diri beliau. Nah, ini yang ulun jelaskan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang ulama tabi'in di zaman yang banyak berguru kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ibnu Abi Mulaikah menjelaskan adraktu salasina li ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menjumpai, kata Ibnu Abi Mulaikah, bahwa ada 30 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kulluhum yakhafun nifaq wa ala nafsi, yang mana semuanya mereka itu takut akan terjangkit penyakit kemunafikan yang ada di dalam dirinya. Jadi penyakit kemunafikan yang ada di dalam dirinya. Di antaranya, kata Ibnu Abi Mulaikah, adalah Umar bin Khattab tadi. Jadi Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah menanyakan, wahai Hudzaifah, nama aku adakah dalam daftar munafik yang disebutkan Nabi SAW? Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat yang ulun jelaskan tadi bahwa ketika disebutkan tentang munafik, maka yang khawatir itu, yang terpikir itu adalah dirinya. Kalau kita mungkin munafik itu yang terpikir orang lain, menyambat-nyambati Islam itu bisa itu orang munafik itu menyambati ini menyambat. Tapi para sahabat justru berpikir bahwa ketika disebut-sebut munafik itu yang terpikir adalah dirinya. Yang terpikir adalah dirinya. Dan ini yang dijelaskan, Umar bin Khattab itu datang menanyakan, adakah daftar aku? Padahal siapa Umar, Pak? Yang Nabi SAW memberikan rekomendasi, laukana Nabi yang ba'dahu lakana Umar. Kalaulah ada Nabi sesudahku, Nabi itu adalah Umar. Bahkan Umar adalah min asyra mubasyaran fil jannah. 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga, Pak. Akan tetapi ternyata Umar bin Khattab itu datang kepada Hudzaifah menanyakan, aku masuk pada daftar munafik yang disebutkan Nabi atau kada? Maka Hudzaifah mengatakanlah, tidak ada, wahai Umar, daftar nama-nama kamu yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, bahwasanya ketika kita melakukan amalan, maka yang pertama untuk siapa? Jadi ini penting, untuk siapa? Jangan-jangan kita beramal
supaya disebut mohon maaf sebagai seorang yang alim. Mungkin kita menjadi seorang tuan guru, disebut tuan guru yang paling dikenal orang atau dihormati orang, sementara justru mohon maaf kita melenceng daripada niat kita. Ini yang berbahaya. Jangan pernah anggap tuan guru itu bebas daripada iblis, godaan daripada syaitan. Tidak. Bahkan tuan guru itu setannya tuan guru juga. Jadi berbahaya. Maka ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Hasanul Bisri di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, "Ma khafahu illa mu'min." Al-Imam Hasanul Bisri adalah salah seorang ulama tabi'in yang berguru dengan banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Hasanul Bisri ini dikenal dengan anak susuan Nabi SAW. Karena ketika ibu daripada Imam Hasanul Bisri ini itu adalah pembantu daripada istri Nabi SAW, membantu istri Nabi SAW. Kalau tidak salah, mohon maaf namanya, kalau tidak salah Ummu Salamah. Ketika ibunya ini ke pasar, Hasanul Bisri itu menangis. Sehingga untuk mendiamkannya, itu Ummu Salamah itu menyusukan Hasanul Bisri maksudnya. Jadi sehingga dikenal beliau anak susuan Nabi SAW. Jadi Imam Hasanul Bisri mengatakan, "Ma khafahu illa mu'min." Orang yang khawatir terjatuh kemunafikan itu adalah orang mukmin. Apabila dia khawatir, jangan-jangan saya munafik. Apabila dia khawatir, jangan-jangan sholat saya ini ingin dilihat orang. Jangan-jangan, maka dia takut seperti ini, dia introspeksi seperti ini, maka dia adalah seorang mukmin, kata Imam Hasan Bisri. Wala amanahu illa munafiqun. Tidak ada yang aman daripada sifat kemunafikan yang sejatinya adalah orang munafik. Jadi ini berbahaya. Jangan kita merasa aman daripada niat-niat kita. Jangan kita merasa aman daripada amal-amal kita. Ada istilah di TV itu waspadalah. Jadi jangan merasa aman dengan amalan yang kita lakukan. Dan ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Hasanul Bisri, "Makhafahu illa mu'min wala amanahu illa munafiqun." Orang yang khawatir terjatuh kepada kemunafikan, dia adalah orang mukmin. Yang selalu merasa aman daripada kemunafikan, maka sejatinya dia adalah orang munafik. Apa yang dikatakan, ada perkataan daripada Imam Ahmad bin Hanbal bahwa wasu'ila Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ditanya, "Ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi nifaq?" Apa yang kau katakan pada orang yang tidak khawatir pada dirinya daripada kemunafikan? Jadi Imam Ahmad itu ditanya oleh seseorang, apa yang kau katakan pada orang yang tidak khawatir pada dirinya terhadap kemunafikan? Sehingga Imam Ahmad justru menjawab seperti bertanya, tapi bukan sebuah pertanyaan, seperti sebuah keheranan. Kata Imam Ahmad, "Wa may ya'manu ala nafsihi nifaq?" Apakah ada orang yang merasa aman daripada sifat kemunafikan, kata Imam Ahmad. Bahkan mohon maaf, seorang daripada Imam Ahmad sendiri, beliau itu berusaha untuk menyembunyikan daripada amal beliau. Jadi Imam Ahmad sendiri, beliau berusaha untuk menyembunyikan daripada amal beliau, agar jangan sampai amal itu terkena daripada sifat riya, atau terkena daripada ujub, atau terkena daripada sifat-sifat sum'ah, atau hal-hal yang justru merusak daripada amalan tersebut. Nah, ini yang membuat Imam Ahmad sangat berhati-hati. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in ini kawan dekat Imam Ahmad. Bahkan bukan hanya berkawan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi berkawan dengan Imam Ahmad itu selama 50 tahun. Yahya bin Ma'in salah seorang ulama hadis juga yang senior. Kata Yahya bin Ma'in, "Aku telah bersahabat bersama Imam Ahmad itu selama 50 tahun. Dan beliau Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah menyebut jasa atau amal soleh sedikit pun." Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu ujar orang Banjar itu ramai aja orang ngomong seperti itu, Pak. Karena pernah menyebut jasa atau amalnya sedikit pun. Bahkan kata anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal,
Saya melihat ayah saya itu kalau tidak menulis, kalau tidak membaca, kemudian memberikan nasihat. Jadi 3 hal yang sering saya lihat kepada bapak saya itu, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini seorang Imam Ahmad bin Hambal, padahal siapa Imam Ahmad, Pak? Imam Ahmad bin Hambal itu dalam riwayat, sholat sunatnya itu dalam sehari semalam itu 300 rakaat. Pak. Mungkin kalau kita sholat sunat 12 rakaat rawatib, mungkin ditambah sholat tahajud 11 rakaat, ditambah sholat sholat fardu itu 17 rakaat, ya berapa itu Pak? 17 rakaat ya. Ditambah mungkin sholat-sholat yang lain, sholat duha mungkin paling banyak 8 rakaat. Itu Imam Ahmad itu jam terbang sholat Imam Ahmad itu yang tidak bercampur sholat fardu itu 300 rakaat. Pak. Itu sholat sunat Imam Ahmad. Bahkan dalam riwayat itu kalau sidin garing, sidin hanya bisa mengerjakan sholat sunat itu sehari semalam itu 150 rakaat. Pak. Kita jauh benar Pak maksudnya. Makanya kata para ulama, kecilkan amalan kita. Kalau mau beramal itu segerakan, kemudian kecilkan, kemudian yang ketiga sembunyikan. Disegerakan itu maksudnya karena diwaswasi iblis pulang. Hendak sembahyang tahajud, sudah berniat benar sudah. Sekalinya bangun kewisi aja, mohon maaf bekami aja, nguring pulang. Maksudnya mau beramal itu segerakan. Sudah bangun aja sudah. Bawa berduduk-duduk dulu, bawa minum kopi kah, bawa apakah malam. Kemudian bawa wudhu, bawa sembahyang. Jadi disegerakan. Kemudian yang kedua, kecilkan amal kita. Seperti tadi, Imam Ahmad tadi, jam terbang beliau itu luar biasa. Sholat sunat aja 300 rakaat. Bayangkan Pak, kalau kita, ya, karena kamu memumpatnya kayak sidin Pak. Rasa keuyuhan, akan tetapi beliau luar biasa. Maka kecilkan, masih ada orang yang lebih senior daripada kita di dalam melakukan amal soleh, yang lebih familiar daripada kita dalam melakukan amalan-amalan. Maka kecilkan, jangan bangga dengan apa yang kita lakukan, tapi banyaklah beristighfar kepada Allah, banyaklah berdoa kepada Allah, meminta ampun agar amalan kita diterima meskipun amalan yang sedikit. Kalau kita mampu menyembunyikan amal kita, maka sembunyikan. Maka ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad ketika ditanya, "Ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi nifaq?" Apa yang kau katakan wahai Imam pada orang yang tidak khawatir pada dirinya ada kemunafikan? Kata Imam Ahmad, "Wa may ya'manu ala nafsihi nifaq?" Adakah orang yang selamat, adakah yang merasa aman daripada sifat kemunafikan? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana mereka itu sangat takut akan perkara yang namanya kemunafikan itu. Jadi perkara yang disebut dengan kemunafikan. Kadang mohon maaf, kemunafikan ini adalah penyakit yang kronis. Manusia hidup itu ada 2 unsur. Ada unsur raga, ada unsur jiwa. Kalau sekarang ini semua orang sibuk membicarakan waspadai penyakit fisik. Ada kolesterol mungkin, ada gula darah, ada serangan jantung. Gula darah itu diabetes mungkin ya. Maka itu tidak salah Pak. Kita berhati-hati dalam perkara-perkara fisik kita. Tetapi sudahkah kita peduli dengan penyakit kronis yang mengancam jiwa kita Pak? Ahli medis mengatakan penyakit yang paling berbahaya itu penyakit yang ada tanda-tandanya. Asik main tenis Pak, mengikuti jantung, itu rambah Pak. Kada tahu tandanya orangnya sehat aja Pak, sigar aja. Tapi limbah itu mohon maaf Pak meninggal dunia. Nah ini kata ahli medis, penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit yang tidak ada tanda-tandanya, tidak muncul, gejalanya tidak terdeteksi, tiba-tiba akut Pak. Tiba-tiba langsung menyerang, mungkin mohon maaf Pak, langsung terkena stroke atau segala macam penyakit jantung dan lain sebagainya. Padahal awalnya orangnya sehat walafiat. Bahkan berkontrol mungkin saban bulan Pak. Kontrol gula darah,
kontrol kolesterol dan lain sebagainya. Dia berkontrol, tapi ternyata ketika terjadi serangan mendadak, dia tidak bisa menghindari daripada penyakitnya. Nah, ini yang berbahaya, penyakit yang tidak terdeteksi, mungkin kata ahli kesehatan. Kalau itu terjadi pada fisik kita, maka kondisi yang serupa bisa terjadi pula pada jiwa kita. Mungkin penyakit yang berbahaya di jiwa ini adalah penyakit yang kita tidak terdeteksi juga, mungkin seperti itu. Seperti penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit sombong, dan rupa-rupa ciri-ciri yang menampakkan daripada kemunafikan yang kadang tidak terdeteksi oleh pelakunya, namun kronis daripada jiwanya. Nah, ini juga yang berbahaya daripada sifat-sifat daripada kemunafikan itu sendiri. Dan sekali lagi ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita melakukan sebuah amalan, maka yang pertama kita perhatikan adalah 5. Untuk apa? Untuk siapa? Kemudian wa kaifa, dan bagaimana kamu melakukannya. Jadi ini penting, harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah amalan. Dan apa yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana agar amal kalian itu diterima daripada hanya sekedar beramal. Sekarang ini kan Pak, mohon maaf, terkadang orang banyak beramal tapi dia tidak mengetahui ilmunya. Kenapa mengatakan begitu? Terkadang inilah di masyarakat karena dia kurang mengetahui ilmunya, karena dia kurang menuntut daripada ilmu. Ada orang yang semangat di dalam berpuasa misalnya, sampai-sampai kada tahu bahwa ada yang diharamkan, waktu-waktu yang diharamkan ketika berpuasa. Misalnya ketika hari-hari tasyrik, Mbah Idul Adha tadi, akunya hari ke-12 aku atau Mbah hari raya haji, sehari itu aku puasa aja langsung aja. Tembulu kena koler ulang puasa aja. Nah, ini maksudnya padahal itu adalah perkara-perkara yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, itu maksudnya yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, kunu liqabilil amal asyadda ihtimamin minkum bil amal. Hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana agar amal kalian diterima daripada hanya sekedar beramal. Alam tasma'ullah azza wa jalla, tidaklah kalian menyimak apa yang Allah firmankan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dalam surah Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan perkataan beliau di dalam Lataiful Ma'arif yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali halaman 232. Jadi ini harus perhatikan amal. Bagaimana amal itu diterima, bukan hanya sekedar beramal. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam itu terkenal dengan bapaknya tauhid. Ketika mendapatkan perintah Allah, itu membangun Ka'bah, rumah Allah yang mulia. Beliau adalah seorang nabi, dan Allah memerintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia bersama anak beliau, yakni Ismail alaihissalam, juga seorang nabi. Kan tetapi ternyata ketika membangun Ka'bah perintah Allah, bangunan yang mulia, namun Nabi Ibrahim tidak ketinggalan senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tentu kita yang bukan nabi, tidak mendapat wahyu, tentu lebih banyak berdoa memohon agar amal kita itu diterima. Jadi Nabi Ibrahim aja membangun bangunan yang mulia, perintah Allah, jadi Ka'bah, Baitullah. Namun Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah daripada amal-amal kami. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, satu saja ulun jelaskan daripada perkataan Imam Ibnu Qayyim, ketika melakukan sebuah amalan, maka yang kita perhatikan ada 2, 5 dan wa kaifah.
Jadi untuk apa dan bagaimana? Insya Allah kita akan sambung kembali pada pertanyaan yang kedua daripada Imam Ibnu Qayyim, mungkin 2 bulan lagi, wa kaifa. Jadi bagaimana kamu melakukannya? Jadi 5, untuk apa? Untuk siapa? Maksudnya niatnya apakah ikhlas karena Allah atau untuk selain daripada Allah? Kemudian wa kaifa, bagaimana melakukannya? Dan ini berhubungan dengan mutaba'ah, mengikuti contoh yang diajarkan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.